Shalom Alehem BC Muhammadiyah. Allah di tengah-tengah kita. Bertemu lagi bersama saya Yus Boni. Seperti biasa kalau di minggu-minggu sebelumnya saya selalu mengisi Zoom segelas panas atau dingin bersama Romo Yohanes Bambang dan Saudara Basilius Andrew. Sekarang saya bersama seseorang di mana seseorang tersebut adalah kalau di dalam gereja ortodok itu bergelar presbitera. Nah, presbitera seperti yang kita ketahui itu adalah sebutan untuk seorang istri dari Romo. Ya, jadi seperti kita ketahui juga bahwa di gereja ortodok ini Romo itu ada yang menikah dan ada yang tidak menikah. Nah, kalau yang menikah ini biasanya disebut presbiter dan istrinya biasanya disebut dengan presbitera. Dan kalau tidak salah beliau sempat mengisi di YouTube juga tentang pembuatan khalifah, di mana khalifah itu adalah pembuatan ketan untuk untuk mengenang orang-orang ortodok yang sudah meninggal. Baik, langsung saja bersama kita sudah ada Presbitera Esther Imelda. Selamat malam Presbitera. Shalom Alehem. Oh, baik Presbitera. Kalau tidak salah, saya ini mendapat info bahwa Presbitera adalah Presbitera yang pertama di Indonesia. Betul. Kalau boleh tahu itu dari mulai tahun berapa menjadi seorang Presbitera? Itu sekitar tahun 86. 86 jadi presbitera atau Mulai sudah mulai menjadi presbitera. 86 berarti sekitar Setelah itu kan saya ingat tinggal Romo ke Amerika, jadi terus ya itu. Iya, benar-benar. lebih dari 30 tahun berarti ya menjadi Lebih. seorang presbitera. Iya, betul. Nah, kalau pengen tahu bagaimana sih awalnya bahwa Presbitera Esther ini bisa menjadi istri dari seorang Romo, dan yang sedikit informasi, Presbitera ini adalah istri dari Romo Yohanes Bambang yang saudara sudah sering melihat ya bahwa Romo Yohanes sering menjadi narasumber di acara talkshow segelas dingin atau panas. Monggo Presbitera, bagaimana sih ceritanya kok bisa dari menjadi istri seorang Romo? Ini sesuatu yang mudah atau bagaimana? Baik, Bang Boni, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini, dan saya akan menjawab apa yang dipertanyakan. Siap. Jadi ini ceritanya saya mengingat kembali masa-masa lalu ya, masa muda gitu ya. Nostalgia berarti ya Bunda ya. Ya seperti itu. Oke lah. Dulu kisah saya itu, saya sebelum menjadi ortodok ya, waktu mengenal Romo Yohanes, pada waktu itu belum jadi Romo tentunya. Saya masih masa pacaran, terus beliau praktek di rumah saya untuk mengisi acara persekutuan doa di rumah setiap hari Rabu itu, dan kemudian hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita saling mengenal, dan setiap di acara Natal itu Romo Yohanes diutus untuk ke desa. Nah, di situ saya ditawarkan untuk mengikuti acara perayaan Natal pada waktu itu. Katanya begini, kamu itu kan anak kota, sekali-sekali dong ke desa untuk acara Natalan, seperti itu. Terus saya pas ada waktu, karena saya memang bekerja pagi dan sore itu kuliah, jadi saya ya pas kebetulan libur semuanya itu, saya bisa untuk menghadiri ke desa.
dan saya mengenal Romo Yohanes, dan di samping itu kedua orang tua saya juga kelihatannya kok mendukung gitu loh untuk saya dengan Romo Yohanes. Pada waktu itu saya juga mempunyai seorang kekasih. Wih, Saya belum kepikiran ke situ, tapi orang tua kok kelihatannya kayak mendukung gitu loh, karena memang waktu itu kan praktek pelayanannya kan memang di rumah mbah saya di daerah Klaten. Romo Yohanes itu praktek pelayanan, apakah beliau sudah merupakan hamba Tuhan juga atau gimana, Presbitera? Sudah hamba Tuhan lah, tapi hamba Tuhan itu dalam arti bukannya di ortodok, masih di karismatik. Oh, masih di karismatik. Sedangkan Sedangkan kuliah di Bogor itu yaitu aliran karismatik itu. Terus kalau Bunda sendiri dulu dari gereja mana? Saya dari gereja Bethel Indonesia di Jakarta. Memang saya kan tinggal di Jakarta. Waktu itu. Baik. Nah terus lanjut. Wah, seru ini. Saya jadi mengulang kisah lama ini ceritanya ya. Oke lah. Nah, akhirnya saya mengenal Romo Yohanes dengan serius, dan Romo Yohanes bilang menyatakan untuk menjadi pendamping hidupnya, tulang rusuk maksudnya. Saya pikir-pikir, orang tua itu kan sudah mendukung, ya kan? Walaupun saya itu belum mengenal keluarganya Romo Yohanes, karena saya di Jakarta, keluarganya Romo Yohanes kan di Jawa Timur. Nah, Bunda di Jakarta itu posisinya kerja, kuliah, atau bagaimana? Posisi saya kalau pagi kerja, kantor. Terus kalau sore saya kuliah. Terus Seperti itu. Romo Yohanes apakah kerja juga sebagai hamba Tuhan atau mahasiswa magang atau bagaimana? Dulu waktu masih di gereja karismatik. Itu ya masih kuliah dengan dulu istilahnya praktek pelayanan seperti itu. Berarti kalau seperti itu mikirnya jangan-jangan mikirnya karena hamba Tuhan, biasanya kan kalau hamba Tuhan itu dikenal, wah duitnya kurang banyak nih. Biasanya loh Bung, biasanya. Ya memang seperti itu ya. Saya juga menyadari kalau hamba Tuhan atau seorang romo di dalam ortodok itu memang kan tidak seperti yang kita pikir pada umumnya itu seperti bos gitu kan, pengusaha besar gitu, bukan kan. Jadi saya juga paham lah untuk itu, dan saya juga memang saya memikir di samping saya berdoa, karena memang saya itu banyak ya pilihan, maaf ya pilihannya banyak sampai saya itu bingung. Memang saya terus terang, saya sampai bingung, yang saya berdoa setiap malam, padahal pada waktu itu saya bekerja pagi, sore kuliah, sangat lelah, tapi saya harus berdoa karena ini demi masa depan saya, dan saya mau untuk berkeluarga gitu loh. Jadi untuk mempunyai suami, saya berdoa. Akhirnya kok saya ditunjuk sama Tuhan ya untuk mendapatkan tulang rusuk ya dari Asik. Romo Yohanes. Saya udah tahu itu resikonya. Dan Maksudnya resiko bahwa ketika Bunda sudah kerja enak dan harus menikah dengan seorang hamba Tuhan yang memang dari sisi finansial pun juga kita tidak tahu akan seperti apa. ya memang itu memang udah komitmen saya, karena memang keluarga saya itu kakek saya memang seorang pendeta. Jadi saya banyak dididik untuk sangat rohani dan mengenal apa itu hamba Tuhan, seperti itu. Bahkan sampai adik saya pun ikut seperti itu, menjadi hamba Tuhan. Jadi mencari suami yang hamba Tuhan.
Ya sama dengan saya. Gitu. Saya paham sekali untuk itu. Tapi saya nggak masalah untuk finansialnya, untuk lanjutannya. Tapi Tuhan kan nggak diam, nggak tidur kan. Iya, iya, Makanya iya. kita banyak doa, dan saya berdoa juga. Buktinya saya jadilah sama Romo Yohanes sampai sekarang ini. Berarti kurang lebih sudah berapa puluh tahun, Bun? Sudah 36 tahun sekitar itu. 36 tahun. Nah, yang menariknya berarti dari ketika menikah itu menikah secara gereja karismatik berarti ya? Kita waktu itu nikah itu ya bukan di ortodok, di gereja yang sangat sederhana, kecil di desa. Tapi saya nggak masalah bagi saya. Yang penting saya itu sah menjadi suaminya Romo, itu saja. Akhirnya saya yang merasa sukacita saya menjadi pendamping Romo Yohanes. Dan sebentar, dan saya akhirnya memutuskan untuk keluar bekerja, dan waktu itu saya sudah lulus kuliah saya. Kalau boleh tahu kuliah lulus sebagai sarjana apa, Bun? Sarjana S1. S1. Bahasa Inggris. Oh, bahasa sama Inggris. Akademi Bahasa Asing saya waktu itu. Nah, yang membuat Bunda akhirnya kok mau sih, kan enak, udah kerja enak, kan tinggal bilang aja ke Romonya, sudahlah, mendingan di Jakarta aja, kamu jadi hamba Tuhan, saya masih tetap bekerja, seperti itu. Kok akhirnya memutuskan untuk keluar, apa tidak sayang? Kalau saya memikir untuk untuk keuangan finansial itu saya tidak memikirkan untuk gimana kelanjutannya, karena saya itu keluar dari pekerjaan, saya nggak peduli itu. Yang penting ayo kita jalani, karena memang saya tahu komitmennya sebagai pendamping hamba Tuhan itu. Oke, baik. Keren juga para saudara semuanya bahwa kita belajar ya dari Bunda Esther. Kalau saya biasanya manggilnya Bunda, jadi memang biar lebih akrab dan biar lebih dekat seperti itu. Dan itu kan seperti seorang anak dengan ibunya. Nah, setelah menikah ini, kalau tidak salah itu akhirnya Romo Yohanes itu mengenal ke Kristen Ortodok, karena memang terus terang aja para saudara, Romo Yohanes adalah adik kandung dari Archimandrit Romo Daniel Bambang Dwi Biantoro. Kita tahu sendiri ya kalau Romo Daniel adalah pendiri dan ketua umum Gereja Ortodok Indonesia. Beliau adalah orang pertama Indonesia yang membawa kekristenan Ortodok di Indonesia ini. Beliau adalah kakak kandung langsung dari Romo Yohanes. Nah, ketika itu, Bun, ketika Romo Yohanes, ketika Romo Daniel mengenalkan Kristen Ortodok, itu bagaimana ceritanya? Apakah Bunda merasa apa sih ini gitu kan? Enggak, karena saya masih pada waktu itu saya masih pacaran, saya udah diberi sedikit pengetahuan ya, pelajaran tentang iman Ortodok. Oh, jadi waktu pacaran itu Bunda sudah mengenal Kristen Ortodok? Ya, sedikit banyak lah seperti itu. Yang memperkenalkan Romo Daniel sendiri? Bukan, yang memperkenalkan Romo Yohanes, karena Romo Daniel kan masih kuliah. Dan Romo Yohanes sudah jadi Ortodok waktu itu? Waktu itu belum, masih belajar juga, belum mengenal lebih dalam gitu loh. Berarti Romo Yohanes dengan kondisi masih di hamba Tuhan gereja karismatik, mengenal Kristen Ortodok dari Romo Daniel, dan Romo Yohanes pun memperkenalkan Kristen Ortodok itu kepada Bunda. Ya. Nah, itu gimana kesan pertama kali Bunda ketika mengenal kekristenan Ortodok ini? Saya sih nggak masalah ya untuk mengenai ajaran Ortodok itu, karena saya memang sibuk dengan bekerja, dengan kuliah,
ajar ini karena sama-sama Tuhannya sama atau gimana biasanya kan? Oh ya udahlah Tuhannya sama, kitabnya sama gitu kan, seperti itu atau gimana? Enggak, kalau menurut saya itu ya saya memang tahu lah di ajaran ortodoks itu kan memang baik gitu loh ajarannya yang setahu saya pada waktu itu. Jadi saya pikir ya udah tuh. Akhirnya saya juga klik sama Romo Yohanes. Terus Romo Yohanes sama saya pas sudah nikah, tapi itu masih belum secara ortodoks. Setelah Romo Yohanes kuliah di Amerika, terus saya merayakan pernikahan secara ortodoks Di Jawa Timur. di Jawa Timur. Jadi sebelum Romo Yohanes berangkat di sakramen nikah lagi secara ortodoks. Iya betul. Dan itu Bunda tidak, intinya Bunda ya sudahlah, apa kata suami ikut aja lah, seperti itu. Ya, betul. Pada waktu itu yang memberkati itu ya kakaknya. Romo Daniel sendiri. Romo Daniel sendiri, ya memang kan beliau kan membawa nama gereja ortodoks yang pertama kali kan. Semua belum ada. Memang beliau itu yang pertama kali yang saya kenal ya beliau, Romo Daniel. Tuh. Oke. Kemudian Romo Yohanes dikirim ke Amerika. Nah ini Bunda kenapa oke saja ketika Romo Yohanes berangkat ke Amerika? Kan jauh tuh Ya. posisinya ditinggal sendiri, itu sudah ada anak atau belum? Itu saya ditinggal belum punya anak. Belum punya anak. Belum. Terus kok akhirnya Bunda oke lah kalau misalnya Romo Yohanes berangkat silakan aja. Saya kan memang tahu kalau Romo Yohanes itu mau dikirim ke Amerika untuk melanjutkan jenjang kuliah yang di Jogja itu kan. Kalau bagi saya, ya bagi ortodoks, untuk ajaran ortodoks itu kan nggak ada apa-apanya, maaf loh ya. Iya. Nah, untuk sarjana yang umum itu nggak ada apa-apanya. Jadi harus dimanapun apa yang terjadi harus berangkat ke Amerika. Dan pada waktu itu sudah membuat paspor, sudah pokoknya semua dana apa semua sudah siap, tinggal berangkat. Itu aja. Padahal saya waktu itu belum ada 1 tahun loh nikah. Oh, belum ada 1 tahun? Belum, masih istilahnya apa? Pengantin baru. Pengantin baru cuy. Malu ah. Nah itu ketika berarti ketika Romo Yohanes sudah siap berangkat, artinya Bunda sudah ikhlas berarti Bunda ya? Ikhlas. Dan itu kan Romo Yohanes pun apakah setiap tahun pulang atau bagaimana? Setiap tahun pas Natal pada waktu itu pulang. Dan saya ditinggal Romo Yohanes itu saya dalam posisi sedang isi. Oh. Isi maksudnya bukannya apa-apa ya, sedang berisi. Sudah hamil berarti. Berarti sebelum berangkat memang sudah hamil berarti posisinya. sudah hamil. Hamil muda. Pada waktu itu Romo Yohanes nggak tega lihat saya karena saya memang ya tahu sendiri lah orang kalau mengidam kan seperti apa. Memang saya kan payah sekali waktu itu. Terus Romo nggak tega, akhirnya memutuskan untuk tidak berangkat ke Amerika. Nah saya tidak bisa kalau seperti itu, harus berangkat, saya bilang gitu. Bunda ini yang malah maksa? Saya yang maksa. Romo malah nggak usah. Udah saya nggak jadi, saya batalkan semua. Nanti di Indonesia juga nggak susah lah untuk jadi hamba Tuhan. Terus saya bilang, memang kita kan sudah saya memang maunya itu untuk kuliah di luar negeri biar lebih pengalaman dan mendalam tentang pelajaran ortodoks, iman ortodoks maksudnya. Itu berapa tahun ditinggal sebenarnya, Bunda? Dari saya hamil 2 bulan sampai
saya melahirkan itu Romo masih kuliah di Amerika. Cuma kita kan hubungan pada waktu itu kan belum ada HP ya, belum ada internet apa segala macam zaman sekarang zaman canggih. Dulu itu cuma telepon rumah atau surat-suratan. Surat-suratan. Romantis, surat-suratan. Padahal lama sampai Indonesia Amerika. Bayangkan. Iya betul. Itu lama biasanya bisa Ya. beberapa minggu itu. Tapi posisi saya itu perutnya gendut, buncit. Saya sering ke kantor pos untuk mengirimi bumbu-bumbu masakan Indonesia ke sana. Karena di kampusnya kan untuk penghematan lah ya maksudnya. Iya. Kan lebih baik masak dan teman-temannya juga kan suka masakan Indonesia. Oh gitu. Nah, kalau misalnya teman-temannya Roma suka masakan Indonesia, Bunda ngirim bumbu-bumbu, itu akhirnya sampai berapa tahun, Bu? Melakukan itu, ngirim surat atau segala macam? Ya saya waktu kirim-kirim obat, terus kirim-kirim kaset, ya kaset-kaset lagu-lagu Jawa kan, saya suka sekali itu. Saya kirim lewat kantor pos di Jakarta. Itu pada waktu itu saya masih hamil. Setelah saya melahirkan, udah nggak lagi karena kan udah punya resep-resep masakan. Ya. Nah, jadi ya udah tinggal praktek aja di sana. Dan itu sampai Romo berangkat tahun berapa dan pulang tahun berapa berarti? Aduh ya nggak lama ya. Berangkatnya waktu itu Ada sekitar 3-4 tahun? tahun berapa ya? 86 sampai 90 4 tahun. baru pulang. Dan kita ketemuan itu 1 tahun sekali. Jadi tahun sekali. Romo setiap Natal itu dapat jatah untuk pulang menemui istri dan anaknya. Asik. Berarti kalau 1 tahun sekali berarti 4 tahun itu Bunda sama Romo sudah, anaknya sudah berapa itu selama Romo kuliah itu akhirnya? Baru satu. Nah, selama 4 tahun itu apa sih yang paling bikin Bunda senang dan bikin Bunda jengkel selama Romo 4 tahun belajar di Amerika? Kalau untuk rasa jengkel nggak ada tuh, happy terus. Happy walaupun kita jauh ya. Padahal kan pengantin baru biasanya pada umumnya itu kan susah kalau untuk ditinggal suaminya, apalagi kalau dalam posisi hamil. Kalau periksa nih ya, pengalaman saya periksa ke itu loh, jadi di rumah sakit di Jakarta, di rumah sakit Carolus itu kan terkenal di Jakarta. Terus saya itu berangkat sendiri, periksa sendiri, sampai tunggu antrian nomor itu saya duduk sendiri, yang lain sama suami istri. Saya cuma lihat-lihat aja gitu, nggak peduli. Ya memang saya sendiri mau diapain kan gitu. Memang dasarnya Bunda dari dulu sudah belajar mandiri atau bagaimana? Betul, mandiri saya. Selama Romo di Amerika itu saya sangat mandiri sekali. Tapi saya tinggal di orang tua. Oh gitu. Nah, itu selama 4 tahun itu Bunda sempat gak kembali lagi kerja seperti itu? Udah nggak sempat. Ada keinginan sih untuk bekerja, karena saya kan kalau di rumah terus boring gitu loh. Ngurusin anak, terus gitu-gitu aja. Saya kan biasa. Memang kebiasaan saya bekerja, kuliah gitu kan waktu itu. Jadi saya kayaknya kalau nggak kerja tuh gimana gitu. Tapi mami saya bilang nggak usah kerja lah, kan udah ada dapat jatah dari suamimu. Iya. Nah, kan suami saya Romo Yohanes kan di sana di samping kuliah itu bekerja. Jadi nggak terus cuma kuliah tok ya, kuliah melulu gitu, enggak. Jadi disambi sama bekerja. Sampai menghasilkan rumah yang sekarang ini. Tuh hasil bekerja di Amerika. Nah, jadi para saudara semuanya, ini adalah kapel yang dipakai untuk liturgi ataupun sembahyang di Mojokerto.
di rumahnya Romo Yohanes Bambang. Ini salah satunya kronikonnya seperti ini. Nah, baik Bunda, kalau tadi kita berbicara tentang Bunda dan Romo Yohanes bagaimana perkenalan segala macam. Lalu setelah anak pertama lahir itu jadi Romo pulang itu anak masih satu Bunda ya? Masih satu. Masih satu. Ya. Terus saya kan waktu itu tinggal di Solo kan, diajak sama Romo Daniel. Nah di situ Romo Yohanes pulang, saya masih tetap mempertahankan untuk punya anak satu, karena saya masih belum mau untuk repot ngurus anak. Gitu. Saya kan masih muda ya, terus kan apa sih suka kesana sini gitu mumpung waktu masih ada kesempatan, anak masih kecil, terus saya masih bisa riwa-riwi istilahnya kesana sini, ya udah saya masih belum terima untuk mempunyai anak lagi. Oh gitu. Nah Bun, tadi ada yang sedikit kelewat nih, mau nanya. Ketika Bunda Romo sudah ditahbis jadi seorang presbiter, itu sampai Romo Yohanes pulang itu sudah ada lagi belum Romo yang ditahbis lagi? Pada waktu itu belum Belum. ada. Berarti Cuma Romo Yohanes ada yang ditahbis di Amerika. berarti waktu itu ketika pulang masih ada 2 Romo berarti Di Amerika maksudnya? di Amerika ataupun dengan Romo Yohanes sudah pulang ke Indonesia pun juga? Enggak, waktu Romo Yohanes pulang itu bersama-sama teman-temannya yang sekarang jadi presbiter juga. Oh gitu. Tapi ada satu adiknya yang sekarang menjadi presbiter itu tinggal di Amerika masih lama sekali. Jadi menyusul gitu loh. oh gitu. Berarti hanya posisinya ketika Romo pulang itu bersama teman-temannya, kondisinya yang sudah posisi dengan status menikah itu baru Romo Yohanes berarti menjadi presbiter yang menikah. Betul. Oke, baik. Nah, ketika Romo Yohanes dengan status posisi presbiter yang menikah, ketika sudah pulang dan anak masih satu, yang saya tahu ini kan sekarang anaknya Bunda ini ada 4, 2 laki-laki, 2 Iya. perempuan. Ya, Akhirnya bisa memutuskan punya anak sampai 4 itu bagaimana tuh? itu pada waktu itu saya kan memang namanya belum minat untuk nambah anak istilahnya ya. Tapi kakaknya Romo Yohanes itu dorong saya terus. Kamu katanya kenapa kok nggak punya anak lagi, nggak tambah anak lagi? Anakmu sudah umur 3 tahun. Kenapa kamu nggak mau nambah lagi? Dan kamu kan usianya kan bertambah. Kalau nggak dari sekarang nanti keburu tua. Oke. Ya, jadi ya udah akhirnya nambah anak lagi Sampai yang nomor 4. sampai nomor 4. Kelahirannya yang pertama Jakarta. Jakarta. Anak kedua kelahiran Solo. Karena memang saya tinggal di Solo pada waktu itu. Oke. Ketiga di Mojokerto sini. Mojokerto. Ya. Keempat pun sama di Mojokerto. Oke. Nah, ketika anak-anak Bunda sudah dewasa gitu kan, Ya. biasanya yang saya tahu anak seorang hamba Tuhan kemungkinan besar akan menjadi hamba Tuhan lagi biasanya. Nah, apakah itu juga terjadi di keluarga Bunda Esther? Anak-anak ada yang ingin menjadi presbiter juga atau bagaimana? Ya kalau ya memang keinginan saya kan punya anak 4 ya. Pertama, kedua perempuan. Oke. Ketiga, keempat itu laki-laki. Ya memang harapan saya, harapan Romo Yohanes juga ya untuk menurunkan para romo-romo kan ya biasanya kan anak-anaknya loh. Iya. Anak-anaknya itu yang pertama kan. Jadi ya kita juga nggak bisa nggak bisa menjudge anak kita untuk kamu itu harus menjadi seorang presbiter seperti papamu, nggak bisa, karena anak saya itu kelihatannya nggak ada minat ke situ. Dia mungkin ya melihat papanya seorang hamba Tuhan yang ya istilahnya mungkin pas-pasan kali ya. Tapi bagi saya juga nggak pas-pasan loh.
Oh, itu mungkin kan namanya anak sekarang kan, Iya. ya anak milenial kan, itu saya bisa maklumi. Jadi kalau seumpama kita sebagai orang tua untuk menjudge anak, kamu harus begini, nggak bisa, dia nanti tertekan. Soalnya banyak contoh seperti itu. Dari anak-anaknya para romo atau bagaimana loh? Bukan anak-anak para romo aja, anak-anak yang lainnya juga yang di luar dari anaknya hamba Tuhan, banyak sih yang merasa terpaksa gitu, harus menurut orang tua. Jadi akhirnya itu dia perjalanan kedepannya itu nggak menghasilkan apa yang terbaik gitu. Oke, berarti artinya Bunda dan Romo sudah berserah kepada Tuhan. Kalau misalnya ada panggilan silakan, kalaupun tidak juga silakan. Ya itu, saya juga ya mengharapkan untuk anak saya yang keempat ini, kan memang dia kelihatannya rohani sekali ya, tapi mungkin ya itu tadi yang saya sebut ya Lihat kan? kondisi orang tuanya. Iya itu, kalau saya sama Romo sih dari dulu juga memang udah komitmen kan gitu. Jadi kalau anak-anak apalagi zaman sekarang, jadi ya gimana, saya seorang ibu nggak bisa memaksa anak kamu harus menjadi seperti papamu, menjadi seorang rohaniwan presbiter, nggak bisa. Ya biar aja kita doakan yang terbaik untuk anak saya itu. Oke, nah kalau boleh tahu, apakah memang selama Bunda menjadi seorang presbitera dan pengalaman 30 tahun lebih ya di ortodok, apakah memang romo-romo ortodok ini yang Bunda lihat tidak boleh bekerja atau bagaimana? Hingga akhirnya bahwa ada anak Bunda mengatakan, oh jadi romo kayaknya secara finansial nggak oke-oke banget gitu loh. Ya memang sih setahu saya dulu itu kan para romo itu nggak boleh bekerja selain penginjilan, maksudnya kegiatan gereja lah seperti itu. Jadi fokus untuk melayani. Itu yang tidak memperbolehkan dari pihak gerejanya atau dari pihak uskup atau dari mana? Itu setahu saya itu udah udah aturan dari sana. Oke. Jadi kalau seumpama hamba Tuhan atau seorang presbiter ya bekerja, itu fokusnya ke gereja itu berkurang, udah pasti kan? Iya, Ya kan? Udah tahu sendiri kan? Kalau seorang romo bekerja seumpama di perusahaan, bekerja di mana, otomatis pelayanan itu berkurang. Banyak contohnya. Saya tidak bisa menyebutkan. Di Romo-romo ortodok. Oke, itu memang fakta yang terjadi seperti itu. Iya, betul. Tapi ya memang ya gimana ya? Saya ini ya nggak bisa menekan atau memaksa para romo dong untuk jangan bekerja, harus jadi harus menjadi contoh di dalam gereja, pelayanan nggak bisa kan? Memang setiap orang kan beda-beda. Oke. Kan? Baik. Nah, kalau setiap orang beda-beda nih ya, yang dari presbitera sendiri sebagai seorang istri nih, yang biasanya nih kan sebagaimana seorang istri pada umumnya pasti memberikan pengaruh kepada suaminya ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana pengaruh atau peran seorang istri presbiter terhadap pelayanan suami, seperti itu sebagai imam ataupun gembala bagi gereja dan jemaatnya. Kalau dari Bunda sendiri melihat pengaruhnya seperti apa? Atau dari pengalaman Bunda sendiri? Ya pengalaman saya sendiri ya, yang terutama itu ya saya harus mendukung suami sebagai hamba Tuhan, sebagai presbiter yang memimpin di gereja, dan saya harus banyak doa untuk suami, untuk pelayanannya biar ada biar banyak kemajuan, dan untuk pelayanannya biar maju gitu. Berarti memang secara
berbantu itu segala macam daya upaya tetap dikerahkan untuk mendukung pelayanan dari Romo berarti ya Bunda. Iya dong. Nah, saya pernah dengar ada istri-istri atau ada presbitera itu terkadang membantunya sampai mengorbankan mengorbankan harta benda atau apakah itu terjadi pada Bunda sendiri? Kebetulan hal itu saya lakukan. Waduh, sungguh mulia sekali ini. Ya memang gimana ya, memang untuk kemajuan pelayanan. Kalau memang kita nggak ada nggak ada usaha seperti itu, ya kan? Ya gimana pelayanan kita mati kan? Pelayanan suami pelayanannya mati. Maksudnya cuma pelayanan di dalam gereja monoton gitu maksud saya. Ya, makanya saya mikir gimana caranya biar maju. Kan pada waktu itu kan memang nggak ada istilah seperti yang Zoom sekarang yang dilakukan Romo Yohanes, terus pengajaran via online gitu kan. Nah itu jadi saya ngobrol sama Romo Yohanes gitu, mengutarakan untuk gimana caranya jalan keluarnya supaya kita ini maju. Terus Romo punya ide, gimana kalau kita buka TK itu. Terus dananya ya kita sendiri lah. Romo bilang seperti itu. Lah terus ya kan ada kendaraan, ada perhiasanmu, maksudnya perhiasan saya gitu. Ya akhirnya saya oke lah nggak apa-apa, demi untuk pelayanan, untuk kemajuan gereja, demi untuk kemajuan di paroki kami di Surabaya. Akhirnya Romo membuka TK di daerah Mojokerto juga, tapi yang agak desa. Ya memang saya banyak pengorbanan untuk itu. Saya itu ya rela untuk membantu kekurangan dana untuk bangunan sekolah TK. Sedangkan dananya itu ya kita cari sendiri, jual kendaraan, jual perhiasan saya, itu saya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah itu sempat nggak sih Bun jadi gunjingan baik dari keluarga Bunda ataupun dari orang-orang terdekat ataupun dari tetangga misalnya, ih kok istrinya hamba Tuhan seperti itu, atau dari keluarga Bunda, kamu kok mau sih itu kan menjual perhiasanmu untuk suamimu segala macam atau gimana lah? Saya nggak peduli Tapi dengan ada. perkataan itu. Tapi pernah mengalami seperti itu Bu? Kebetulan tidak ada. Berarti memang benar-benar artinya dari orang-orang lingkungan sendiri pun juga ya mereka sudah paham. Ya, malah semua adik-adiknya keluarga Romo, Iya. kan, itu juga pada heran-heran, kok bisa bangun TK, sedangkan dana dari mana? Ya cari dong, gimana usaha, gimana caranya. Ya buktinya kita bisa punya TK. Juga Romo Yohanes punya TK 2 loh. Di Mojokerto sini, ya di desa gitu maksudnya, tapi lancar, puji Tuhan. Terus sama buka di Manado. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih jalan. Keduanya itu. Puji Tuhan. Amin. Nah, kalau sampai jalan, itu berarti kan memang salah satu untuk pemasukan untuk gereja dan untuk pribadi juga ya? Ya. Nah, berarti apakah itu juga menjadi salah satu bagian dari pekerjaan seorang presbiter juga? Artinya begini, sebenarnya pekerjaan atau lebih tepatnya peran seorang istri presbiter itu bagi gereja dan jemaat itu seperti apa? Apakah membantu suami dalam pelayanan seperti Bunda membantu entah mungkin jadi guru TK atau gimana seperti itu? Yang pasti saya bukan guru TK, karena memang saya nggak ada pengalaman jadi guru gitu. Jadi untuk di TK saya itu ya kita ambil dari, kebetulan pada waktu itu umat kita ada pengalaman untuk kepala sekolah, dan guru-guru kita ambil dari gereja
gereja lain. Yang penting itu isinya ortodok, jadi Kristen. Tapi untuk muridnya itu umum, nggak Oke. masalah. Terus untuk yang di Manado juga seperti itu. Ya memang lingkungan Manado kan Kristen semua, jadi nggak masalah. Nah, kalau seperti itu kan tadi Bunda bilang Bunda bukan pengajar seperti itu. Nah, kira-kira bahwa seorang presbitera ini sebenarnya boleh nggak bekerja di sekuler secara umumnya? Kalau menurut saya sih boleh-boleh aja ya, karena kan untuk membantu suami, untuk membantu romonya gitu loh. Nah, Ya itu kan? kalau memang boleh-boleh saja, kira-kira itu akan mengganggu peran seorang presbitera untuk membantu suami di dalam gereja maupun dalam membantu suami di gereja dan di jemaat. Kalau bagi saya nggak mengganggu sih. Kalau saya pikir nggak mengganggu. Nggak mengganggu dalam artian ya selama masih bisa jalani oke-oke aja loh. Oke aja, iya. Oke. Dan perannya seorang istri romo itu untuk jemaat seperti apa sih, Bu? Saya melanjutkan sedikit ya. Iya. Saya dulu itu bukan ngajar di TK, tapi ngajar di gereja untuk anak sekolah minggu. Oh, itu salah satu perannya juga berarti. Itu ya, itu juga kan kita kan bantu suami toh untuk pelayanan. Nah, Apakah misalnya seorang presbitera itu wajib nggak sih membantu pelayanan suami di gereja seperti kayak itu ngidung kayak itu apa sebenarnya wajib atau ya mau ikut silakan mau enggak silakan seperti itu? ya yang sebenarnya itu ya wajib ya untuk membantu romonya, seperti apa namanya, kalau ada acara-acara menghias di gereja itu ya seorang presbitera dengan umatnya tuh. Terus apa namanya, membuat taplak misalnya tuh. Oke. Nah, itu kan kalau di dalam gereja nih. Bila mana ini ada saya sempat mengumpulkan beberapa pertanyaan dari beberapa orang. Ada yang nanya gini. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh istri seorang romo seumpama situasinya ini kalau misalnya Bunda melihat situasinya ya, kalau misalnya tadi kan Bunda bilang istri boleh aja bekerja, ternyata dalam pekerjaannya itu istri malah lebih berhasil dalam karir dan finansial dan apa ketika istri berhasil dalam karir dan finansial, romo pun juga sebagai imam juga lebih fokus akan pelayanan dan gereja. Nah, tapi sementara nih Bun, dalam realitanya ada dalam hidup sementara realita yang ada dalam hidup dan gereja sendiri membutuhkan dana. Apakah ketika gereja membutuhkan dana, istri itu yang karir dan finansialnya berhasil, itu boleh gak sih mendominasi dalam mengambil keputusan gereja dan jemaat? Ya untuk saya itu ya memang apa namanya, istri itu ya boleh-boleh aja membantu. Nah, tapi kalau suami, kalau mendominasi misalnya ya jadi contoh ini karena berhasil seorang presbitera ini bekerja nih Bun, terus dia berhasil dalam karir dan finansialnya. ya, Ketika sang romo ini mengatakan, Bu, kita lagi butuh dana untuk gereja, apakah sang presbitera ini akan boleh gak sih mendominasi dalam keputusan suaminya? Misalnya romonya minta bikin ini, terus presbitera bilang, oh maunya begini. Jadi setiap keputusan romonya lebih banyak dari yang mengambil keputusan itu sang istri. Itu boleh gak sih sebenarnya? ya kita seorang istri ya harus mengikuti apa namanya, kemauan atau keinginan dari suaminya sebagai romo.
itu kan untuk mendukung perkembangan misi. Nah, terus kalau keputusan-keputusan ada keputusan-keputusan yang lebih banyak didominasi sama presbitera, apakah itu wajar-wajar saja atau bagaimana? Ya kalau bagi saya ya wajar-wajar aja. Selama itu membangun. Ya. Nah, tetapi nih ada yang menarik ketika ternyata nih dalam perjalanannya ada reaksi ketika sang istri mendominasi, itu ada reaksi atau mendapatkan kritik dari jemaat bahwa pelayanan suami kurang terhadap jemaat parokinya. Ini dikarenakan karena istri Romo setempat tidak mendukung dengan baik. Artinya dalam artian ketika sang istri mendominasi atau tidak mendukung dengan baik, sang istri dapat kritikan. Itu wajar-wajar saja atau gimana sih? Bagi saya sebagai seorang presbitera itu sudah umum dan sudah biasa yang saya dapatkan hal seperti itu. Sudah umum dalam artinya sudah sering dikritik berarti? Sudah sering. Karena memang seorang hamba Tuhan di dalam ortodok yang namanya presbiter itu bagaikan sampah. Betul. Ya istilahnya bagaikan sampah itu kan nggak ada apa-apanya bagi mereka apalagi yang orang-orang yang pas atas itu kan, ya kan. Jadi ya kita harus mendukung, harus mendoakan pelayanannya biar maju. Dan lagi memang tahun berapa saya lupa ya, semua para presbitera itu sudah diajar seperti khusus gitu. Oh, jadi sebenarnya ada pengajaran khusus untuk para presbitera. Betul. Itu yang intinya itu presbitera itu harus mendukung suaminya yang sebagai presbiter, satu. Kedua, itu kita sebagai presbitera harus bisa merangkul umatnya. Dan kita harus bisa menjadi contoh terutama di dalam perilaku, cara berpakaian, seperti ya kan kalau memang orang perempuan itu biasanya kan perhiasannya yang itu ya dijauhkanlah seperti itu. Nah, terus ketiga itu kita diberi pengetahuan untuk kalau ada umat yang susah kita harus menolong dan memperhatikan. Oke. Satu lagi, kalau seumpama ada umat yang mempunyai masalah gitu, ya kita harus mendoakan dan kita sharing sama umat, tapi dengan empat mata, tidak untuk umum, maksudnya untuk yang umat yang lainnya. Mereka punya masalah apa? Jadi kita harus kasih jalan keluarnya seperti apa dan kita ajak untuk berdoa. Nah, dalam hal seperti itu, misalnya ketika sudah diajarkan seperti itu, ternyata pada perjalanannya ada nih, misalnya kejadian seorang presbitera memberikan masukan, misalnya di saat suaminya yang berperan, sehingga seorang gembala atau hamba Tuhan ada kalanya mengambil keputusan yang kurang tepat bagi gereja. Itu bagaimana? Andai kata misalnya Romo mengambil keputusan yang kurang tepat, dari presbiteranya sendiri harus seperti apa? Diajarin nggak, Bu? Di dalam gereja itu? Ya pada waktu itu ya intinya itu presbitera itu mendukung presbiternya di dalam pelayanan di gereja, terus dengan umat itu harus lebih baik lagi
untuk hubungan sesama umatnya. Nah misalnya ketika seorang romo yang membangun hubungan dengan umatnya, tetapi dalam perjalanannya ternyata ada hal-hal romo itu salah atau keliru mengambil keputusan. Biasanya dari presbiteranya itu sendiri gimana? Ya kita harus menegur dong, sebagai pendamping hidupnya kan kita harus tahu harus gimana ini seorang hamba Tuhan. Kita sebagai istri ya harus memberitahu gimana yang terbaik sehingga bisa merubah apa yang kurang berkenan, seperti itu. Oke, nah, dan biasanya apakah ketika ada permasalahan di gereja, ini untuk suami istri ya Bu ya, Ya, itu campur aduk gak sih dengan masalah rumah tangga pribadi di dalam di dalam misalnya sebagai presbitera seperti itu, presbiter sebagai seorang istri seorang romo, ketika ada sensitivitas tentang gereja itu bisa ke bawah gak ke dalam kehidupan rumah tangga secara pribadi? Biasanya kan kalau kata orang ya kerja ya rumah tangga mah rumah tangga seperti itu. kalau saya ya nggak bisa seperti itu. Kita harus menjaga keutuhan rumah tangga dan juga kita itu harus menjaga di dalam pelayanan suami sehingga membuat berkembangnya misi dari suaminya, maksudnya presbiternya. Oke, nah ini kalau membantu presbiter ada kebiasaan di gereja ini bahwa seorang presbiter itu di ortodok itu katanya wajib untuk membuat prospora atau roti. Biasanya nih para saudara, istri prospora itu ada roti, itu sebentuk rotinya bulat, itu biasanya dipakai untuk perjamuan kudus di setiap minggu atau pada setiap ibadah-ibadah liturgi. Nah, ada kewajiban nggak sih seorang presbiter itu harus membuat prospora? Ya bukannya kewajiban ya, karena setiap umat, setiap ibu yang sudah dibaptis di dalam gereja ortodok itu wajib untuk membuat roti prospora. Nah kan kalau seumpama seorang ibu itu yang sudah dibaptis itu tidak mempunyai alat atau sibuk dengan pekerjaan sehingga nggak ada waktu untuk membuat, nggak apa-apa, itu diserahkan ke presbitera terus untuk memberikan kebutuhan bahannya itu yang membuat presbitera. Bahkan saya pernah dengar dari kesaksian Romo Yohanes waktu kuliah di Amerika itu, di gereja, praktek di gereja itu seorang ibu itu saling ingin untuk membuat gitu loh. Royoan, bahasa Indonesia-nya? Rebutan membuat prospora. Karena prospora itu di dalam gereja ortodok itu merupakan berkat bagi keluarga. Jadi Gitu. seorang ibu itu saling berebut untuk membuat prospora. Nah, tapi sejatinya seorang presbiter itu wajib gak harus bisa, minimal wajib dulu gak harus bisa. Karena kan nanti kan untuk ngasih contoh seperti itu wajib harus bisa, atau ya nggak bisa juga nggak apa-apa, nanti tinggal romonya yang bikin atau gimana. Ya sebaiknya bisa ya, seorang presbitera itu kan memang soalnya dia kan peranannya kan sebagai presbitera kan ya untuk membuat roti prospora, roti basila yang untuk tahun baru itu. Jadi untuk pembuatan acara-acara di gereja ortodok itu ya diharuskan bisa lah. Itu ditekankan bisa, pasti bisa, harus bisa. Ngeri, harus bisa. Harus bisa dong. Karena Gimana kalau seumpama saya presbitera nggak bisa apa-apa, nanti umatnya presbitera bikin prospora bahannya gimana? Saya nggak tahu. Aduh, gimana? Kan bisa nunjuk umat yang lain, Bu. Aduh, jangan dong. Ya kita sebagai presbitera itu harus menunjukkan
memberikan contoh pembuatan prospora. Tapi saya pikir semua presbitera, bahkan diakonisa itu sudah pinter-pinter loh membuat roti prospora, sehingga para presbitera itu bisa untuk memberikan contoh membuat roti prospora. Oh, berarti memang presbitera itu apapun ceritanya harus ketika menyuruh itu dia harus bisa dulu berarti. Ya iya dong, kalau nyuruh nggak bisa gimana? Ya kan? Biasanya nih loh, biasanya ya mumpung ada umat yang lain atau mumpung suaminya yang bisa, udah suaminya aja. Ya siapa tahu kayak gitu, tapi aturannya memang harus bisa ya. Ya setahu saya kalau memang ibu-ibu itu bisa, ya harus buatlah dengan cara bergilir dari ibu A, B, C tuh. Dan Kalau presbitera yang juga harus dapat juga bagian. iya, kalau ada yang pas pada waktu pembuatan berhalangan atau gimana ya, banyak hal lain, ya itu harus diserahkan sama presbitera. Jadi presbitera yang membuat. Misalnya nih, ketika presbitera yang membuat ada kritikan dari umat, loh presbitera kok agak jelek sih? Pernah nggak mengalami seperti itu? Kebetulan saya nggak pernah, nggak pernah ada yang menghina itu loh hasil prospora gitu. Saya pun kalau ada umat baru kan nggak terbiasa membuat, tapi seorang ibu itu ingin membuat gitu loh, karena prospora itu kan mendatangkan berkat bagi keluarga yang sudah masuk di dalam iman ortodok. Makanya ibu-ibu itu harus, jadi dia berkeinginan untuk membuat walaupun itu hasilnya tidak memuaskan istilahnya ya, ya kurang bagus lah, itu nggak masalah. Nanti kan bisa kalau ada waktu lagi pas gilirannya kan mereka bisa buat lagi yang lebih baik, lama-lama bisa membuat yang paling the best. Wajar nggak sih seorang presbitera mengkritik hasil karya dari jemaatnya, misalnya entah itu bikin apa kurang bagus, bikin prosporanya kurang bagus, itu wajar atau sah nggak sih? Aduh jangan dong ya, nanti umat kita pada ngibrit istilahnya, kok buat prospora jelek terus dihina begitu. Tapi pada faktanya memang tidak bagus itu gitu. Tidak bagus, asalkan hasilnya yang untuk yang gambar itu bagus, karena itu yang terpenting untuk perjamuan romonya. Berarti sebaiknya apapun yang terjadi hasilnya jangan dikritik. Jangan dikritik, biarkan. Pernah ada pengalaman nggak? Atau pernah dengar nggak bunda seperti itu, ada presbitera yang dikritik, mengkritik atau apa? Ya dengar juga sih, tapi lah ya gimana ya, jadi ya sebaiknya tidak seperti itu. Nah, kalau misalnya presbiteranya mengkritik jemaatnya dan balik lagi jemaatnya mengkritik presbiteranya, itu hal yang wajar nggak? Presbitera dikritik oleh jemaat. Dikritiknya dalam hal apa dulu? Ya misalnya kan mungkin ya misalnya nih, aduh presbitera ini sih apa misalnya bikinnya kurang bagus, atau presbitera kok sepertinya tidak ada jadi bahan bisik-bisikan gitu loh, kok kayaknya presbitera kurang aware ya, kurang peduli gitu loh, atau presbitera terlalu banyak mendominasi romonya atau gimana, kan macam-macam berbagai kritikan. Menurut presbitera, kritikan apa yang masih bisa diterima dan kritikan apa yang sebenarnya itu tidak pantas untuk seorang presbitera? Ya kebetulan saya tidak pernah itu mendapat kritikan yang seperti itu. Nah, terus umpama ada kritikan seperti itu, ya kalau untuk presbitera ya diterima saja, karena memang apapun udah resiko jadi seorang presbitera, mempunyai anak buah istilahnya ya, umat itu maksudnya. Itu kan memang kan orang itu kan macam-macam, ada yang
seperti A, seperti B, seperti C, kan seperti itu. Jadi ya kita sebagai presbitera ya harus mengerti lah. Terus kita maklumi kalau kita dapat kritikan apapun kita terima itu. Apakah setelah mendapatkan kritikan sebaiknya orang yang mengkritik itu mendapatkan ngobrol selama secara empat mata atau bagaimana atau seperti apa pun sebaiknya jika biar sama-sama siapa tahu nanti gara-gara dikritik ada terjadi kerenggangan atau gimana. Ya kita beritahu aja antara empat mata. Istilahnya kalau memang jauh nggak bisa ketemu ya dicapri lewat WA seperti itu. Nggak masalah. Oke, nah ini kan tadi kalau kita lihat ada jemaat nih yang mungkin ada jemaat yang suka yang mengkritik. Nah, bagaimana kalau misalnya menemui jemaat itu yang suka gibah? Mungkin bagi para saudara yang kurang akrab dengan kata gibah itu adalah suka membicarakan urusan orang lain atau bergosip ria. Itu gimana? Itu ya memang kebetulan ya di parokia saya itu tidak ada umat yang seperti itu. Tapi Bunda pernah dengar nggak di parokia lain ada yang seperti atau misalnya pernah kejadian seperti itu? Ada di beberapa tempat seperti itu. Nah itu biasanya para presbiteranya menyikapinya seperti apa yang Bunda pernah dengar? Ya harus harus kita beritahu secara pribadi lah empat mata biar dia itu tidak mengulangi seperti itu lagi. Oke. Tapi kalau misalnya jemaatnya itu bebal gimana Bun? Kadang dia namanya juga jemaat ya. Kadang-kadang udah dikasih tahu masih lagi ngulang. Memang itu memang susah itu kalau seperti itu, susah menanganinya. Tapi ya kita ya gimana ya itu tugas presbitera itu memang berat. Sebagai presbitera itu memang berat, nggak segampang itu. Terus juga dalam kehidupan juga kan banyak disoroti sama umat. Jadi ya untuk masalah ini ya kita harus berulang-ulang, harus dengan cara gimana cara kita mendekati. Oke. Dan untuk berhenti dari gibah itu. Nah tadi kan presbitera sempat bilang bahwa menjadi presbitera itu berat. Saya pernah ada istilah kalau di gereja lain saya nggak tahu juga nih di gereja Ortodok presbitera itu gayanya yang sok ngebos atau bosi. Itu pernah ada kejadian nggak seperti itu? Atau bagaimana jika ada hal-hal yang seperti itu? Kebetulan saya enggak loh ya. Nah iya makanya kan jadi begini, apakah Bunda pernah mendengar ada seperti itu? Ada seorang presbitera seperti itu ada. Yang sikapnya seperti bos, nunjuk sana, perintah sana, perintah sini. Ya ada, tapi ya. Suaminya kalah dong. Ya memang. Suaminya kalah dong. Memang. Nah itu gimana? Apakah itu sudah menyalahi aturan sebagai presbitera atau bagaimana? Ya mungkin dulunya itu nggak dapat dia itu nggak dapat pelajaran yang pernah saya dapat itu. Sampai saya itu dapat sertifikatnya dari bagaimana untuk menyikapi sebagai seorang presbitera, terus menjadi guru sekolah minggu, harus itu mengerti semua dan kita tahu semuanya. Mungkin yang seperti itu dulunya itu tidak mendapatkan pelajaran itu. Nah kira-kira nih ini kan tahun kemarin itu sudah ada tabisan lagi ya. Bunda ya, tabisan Romo-Romo Ortodok. Kira-kira ada gak sih keinginan untuk untuk bikin acara biar para presbitera ini yang belum pernah mendapatkan materi seperti yang Bunda dapatkan diadakan lagi? Ada gak sih keinginan seperti itu? Ya itu dulu kan lewat Bishop Nikitas yang di Amerika, beliau membawa Miss Georgia namanya.
Georgia itu seorang presbitera juga atau suster atau bagaimana? Dia memang apa sih istilahnya, dia memahami benar tentang gimana menjadi seorang presbitera seperti Oh, itu. jadi yang menjelaskan memang harus perempuan juga, Bu? Iya, perempuan. Kira-kira kalau sekarang bisa nggak diadakan lagi? Mungkin entah kapan gitu loh. Setahu saya kan udah ada Romo Daniel yang mengajar via online, via yang lainnya itu saya rasa udah cukup, asalkan mereka bisa mengikuti dan bisa mentaati aturan itu. Nah, yang saya tahu dan yang saya memperhatikan YouTube-nya Romo Daniel itu belum pernah membahas tentang bagaimana menjadi seorang presbitera. Nah, itu gimana, Bu? Ya itu, ya memang sebaiknya itu ya diadakan kembali seperti yang dulu, karena memang Penting banget nggak sih itu? penting juga kalau menurut saya, soalnya ya kalau nggak seperti itu mereka itu cuma hanya apa, suaminya ditabis jadi diaken ya, otomatis diakonisa istrinya, terus ditabis jadi presbiter, yang istrinya otomatis namanya presbitera. Itu kan banyak yang nggak ngerti pekerjaan mereka itu harus bagaimana gitu. Menurut saya sih itu memang perlu ya, penting gitu. Tapi memang belum ada, dan sekarang saya sudah di GOC ya, jadi memang para presbitera dan diakonisa itu memang kita semuanya kompak dan saling merangkul, saling mendukung. Itu ke apa namanya, kehebatan Atau keistimewaan kita, posisi kita yang sekarang ini. Berarti bisa saling membangun, bisa saling mengingatkan. Ya, betul. Kira-kira itu sudah bisa dianggap sebagai pengganti sementara nggak dari pendidikan untuk para diakonisa atau para presbitera untuk saat ini dengan saling membangun, saling mengingatkan itu? Ya menurut saya sih kurang ya, kurang apa sih, kurang lebih dalam gitu loh. Mungkin yang baru-baru ini kan perlu pengajaran lagi, tapi memang kalau belum ada gimana? Oke, berarti Jadi ya mungkin harus belajar dari presbiteranya, maaf ya saya bukan sombong, presbiteranya yang sudah senior ya wajar. Pak, yang sudah senior paling cuma berapa orang, Bu? Iya, udah berapa orang, yang banyaknya itu yang baru-baru sekarang ini di GOC itu baru-baru semua. Saya juga banyak yang nggak kenal. Saya juga ada grup para presbitera dan diakonisa, itu ada grupnya sekarang ini. Iya, berarti kalau seperti itu bahwa presbitera yang masih muda-muda ini memang mau tidak mau harus sering harus sering lebih proaktif untuk bertanya kepada yang lebih senior berarti ya. Iya, seharusnya demikian. Berarti karena yang senior itu sudah pernah mendapatkan pendidikan dari pendidikan khusus bagaimana menjadi seorang presbitera itu. Iya. Baik, Bunda. Akhirnya setelah saya nanya-nanya dengan Bunda, ini kita ya para saudara kita sudah lebih paham bagaimana sih suka duka seorang presbitera, khususnya bagaimana suka duka Bunda Esther ya menjadi presbitera itu seperti apa, perjalanannya seperti apa, dan ini kalau saya lihat sih sebagai salah satu doa juga dari Bunda Esther, dan ini juga mungkin sebuah permohonan ya Bunda ya kepada Romo Daniel ya, semoga untuk Romo Daniel bisa memfasilitasi lagi untuk ada perkumpulan untuk para presbitera untuk dididik seperti beberapa puluh tahun yang lalu ya Bunda ya. Baik. Nah Bunda, mungkin pertanyaan terakhir nih, sebagai presbitera yang paling senior, karena presbitera pertama ya, sekali lagi Bunda Esther adalah presbitera pertama di Indonesia. Nah kira-kira
apa sih yang mau Bunda sampaikan kepada para presbitera yang masih baru ini? Kira-kira ada beberapa pesan apa sih yang mau disampaikan? Baik, menurut saya pesan saya itu untuk para presbitera yang baru-baru ini ya, tidak apa namanya, tidak tidak menyampingkan pelajaran-pelajaran sebagai tugas presbitera. Jadi ya harus, mungkin kan memang belum ada untuk kursus ya, seperti yang saya katakan dahulu. Jadi ya mungkin ya cari tahu aja gitu loh. Mungkin ya bisa juga tanya-tanya sama yang senior bisa. Jadi ya untuk presbitera, untuk diakonisa juga itu penting ya, karena kan memang itu sudah menuju jadi presbitera. Jadi ya harus rajin, Proaktif berarti ya. ya itu intinya harus proaktif. Nah, baik, untuk presbitera dan diakonisa yang masih baru, mungkin ini salah satu pesan yang paling penting ya, harus mau sering bertanya kepada yang sudah lebih senior. Bukan maksudnya ada senioritas berarti ya Bunda ya. Ini bukan maksudnya ada senioritas, daripada nanti terjadi hal-hal yang kurang berkenan di gereja maupun di jemaat di paroki masing-masing. Mungkin alangkah lebih baiknya kita bertanya kepada yang sudah lebih berpengalaman, apalagi pengalamannya yang sudah di atas 20 tahun, sudah di atas 30 tahun, sudah paham bagaimana seluk-beluknya seperti apa gitu. Baik para saudara sekalian, demikianlah wawancara saya dengan Presbitera Esther, di mana tadi kita sudah banyak ngobrol-ngobrol dari A sampai Z tentang secara ringkas ya, ini mungkin secara ringkasnya bagaimana presbitera itu, tanggung jawabnya, kerjaannya, seperti apa. Nah nanti jika ada masukan nanti bisa tinggal masukannya di kolom komentar di YouTube nantinya. Dan bagi yang ingin bertanya atau bagi yang ingin memberi usul juga untuk para presbitera atau para diakonisa, silakan langsung menghubungi Bunda Esther, usulnya seperti apa. Mungkin nanti akan bisa ini ya Bunda ya, akan bisa ditampung dan bisa digodok bagi presbitera seniornya. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak Bunda Esther sudah membantu, sudah menjelaskan bagaimana presbitera itu. Ya, saya juga senang sekali dengan adanya acara seperti ini untuk kemajuan pelayanan seorang presbitera. Ya, betul. Baik, begitu serunya tadi mendengarkan cerita dari presbitera, namun kita juga harus menyadari dengan keterbatasannya waktu, kita harus pamit. Terima kasih semuanya. Salam Alaihi Muhammad. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.